Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki, memberikan kalian kesehatan serta ampunan, dan diberikannya karunia lahir dan batin. Dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Telah menyebar di tengah-tengah pemuda dan pemudi kaum muslimin, mereka membaca nasib lewat ramalan bintang atau zodiak, baik melalui koran, majalah televisi atau internet. Mereka ingin mencari tahu bagaimana nasib mereka, bagaimana rezeki mereka, dan bagaimana keberuntungan mereka di tahun ini. Padahal ilmu yang dikatakan mereka ilmu bintang, horoskop, zodiak dan sari bintang adalah termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah, Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya, karena di dalam ajaran tersebut terdapat keyakinan ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut serta menjelaskan akan kesyirikannya, karena di dalam ajaran tersebut ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada keyakinan bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat pembenaran terhadap pernyataan tukang ramal yang mengaku-ngaku pengetahuan perkara gaib dengan penuh kedustaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah An-Naml ayat 65 yang berbunyi, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh ghaiba illallah." Katakanlah Muhammad, tidak ada suatu apapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini karena tidak mau belajar akidah dan tidak mau mempelajari Islam lebih dalam. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah mengatakan, jika seseorang membaca halaman koran yang berisi zodiak atau ramalan bintang, lalu ia tidak mempercayainya, yang ia cocoki sesuai dengan tanggal kelahirannya atau zodiak yang ia cocoki, maka ini layaknya seperti ia mendatangi dukun. Maka akibatnya adalah tidak diterima solatnya selama 40 hari. Sedangkan apabila seseorang sampai membenarkan ramalan dalam zodiak tersebut, maka ia telah mengkufur Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada intinya ada dua rincian hukum masalah ini. Yang pertama, apabila sekedar membaca saja zodiak atau ramalan bintang, lalu ia tidak mempercayainya, ataupun dia tidak mempercayai ramalan bintang tersebut, maka hukumnya tetap haram. Maka dari akibatnya tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kata Rasulullah SAW, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Yang kedua,
apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Al-Quran, karena di Al-Quran telah dikatakan pengetahuan ilmu ghaib hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad nomor 9532. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Yang benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya mungkin datang dari saya pribadi. Dan marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita supaya terbebas dari membaca dan mempercayai ramalan bintang, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Jadi jadikanlah satu-satunya sandaran dalam segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Marilah kita tutup ceramah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.